Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Nice to meet you again. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Senang bertemu kamu semua. Bertemu kembali di channel MTS Nurul Pala. Ya. Kita lanjutkan materi pelajaran kita untuk di kelas 7. Ya. Sampai pada page 53. Halaman 53. Kemarin kita sudah membahas atau mempelajari tentang bilangan atau angka, bagaimana menyebut angka dalam bahasa Inggris. Sudah sampai 1000 ya, sekian. Jadi mudah-mudahan kalian sudah menguasai cara menghitung count in English ya. 1 until 1000, 1 sampai 1000 ya. Baik ya. Kita sekarang coba lihat di halaman 53. Halaman 53 ada beberapa gambar. Saya hanya mengucapkan, kemudian nanti kamu repeat ya, kamu ulangi. Ya, yang pertama nomor 1 adalah remote control. Remote ya. Ini sedikit berbeda dengan apa yang sering kamu ucapkan. Jadi Indonesia bilangnya remote, bukan remote tapi remote ya, karena E itu sering atau dalam ejaan bahasa Inggris dibaca dengan I. Jadi remote control ya. Ini untuk di sini tampaknya AC remote control. AC ya. Karena AC, orang kita bilang AC atau AC ya. AC itu singkatan dari air conditioner. Ya, jadi pendingin ruangan ya, pengatur suhu udara di ruangan. Kemudian yang number 2, store board ya. Board itu papan ya. Store toko. Jadi papan nama toko ya, di sebuah papan, store board ya. Kamu sering di kelas ada dua, ada whiteboard, ada blackboard ya. Board itu papan, banyak jadi papan ini. Papan luncur yang sering dimainkan namanya skateboard ya. Kemudian papan untuk menulis angka dalam sebuah pertandingan namanya scoring board ya. Jadi board ya. Ya, jadi board itu artinya papan ya. Kemudian yang nomor 3 adalah a table set. Ya, satu set meja ya, dengan bangku lengkap. Kemudian number 4-nya a notification of battery. Ya, indikator atau tanda baterai ya. Tenaga yang digunakan untuk menggunakan alat-alat teknologi seperti handphone dan yang lainnya. Kemudian number 5, an adjustable wrench ya. Ini orang Indonesia bilang enak saja. Saya tidak tahu asalnya dari mana, tapi mereka mengatakan, ya saya juga mengatakan orang Indonesia, kunci Inggris ya. Jadi kunci yang dipergunakan untuk segala segala ukuran baut atau mur ya, itu yang digunakan. Kemudian number 6, a food package ya. Bungkus makanan ya, kemasan makanan. Package itu kemasan ya, kemasan makanan. Kemudian number 7-nya a price tag. Price tag itu label harga ya, label. Jadi harga sesuatu benda yang menempel tentu pada benda yang dijual. Kemudian terakhir number 8 yaitu Debbie Sylvia, kemudian di bawahnya ada phone number. Itu adalah a name card. Jadi kartu nama. Kamu punya kartu nama, kamu berikan kepada orang lain, namanya name card ya. Itu gambar-gambarnya. Baik, kita akan lanjut di halaman berikutnya di 54 ya. Kita lihat gambar nomor 1, ada jam dinding. Apa jam dinding? Clock. Kalau a clock ada O di depannya, itu artinya tepat, yang menandakan jarum panjang long hand tepat berada di angka 12 ya. Itu jam yang menyatakan kita bilang tepat gitu ya. Jadi di sini seperti long hand-nya ada di jam 12. Nah, jadi ini ada a clock, ada clock jam dinding, not a clock ya. Jadi clock jam dinding itu di sana, maka tertulis yang dicetak tebalnya. Untuk kalimat seluruhnya saya baca, Angga usually arrives home at 5 o'clock. Angga biasanya tiba di rumah jam 5, 5 o'clock. Nah, jadi o'clock ini tepat ya. Jadi jarum panjang persis di angka 12.
5 o'clock. Berarti 5, jam 5 tepat. Kemudian ya, yang kedua, gambar jam dinding yang kedua, jarum pendeknya di angka 9 dan jarum panjang di angka 3. Herlina usually goes to bed at a 9:15. Herlina biasanya pergi tidur atau tidur at a 9:15. Quarter itu 15 menit. Nah, kalau dalam jam, karena kita tahu jam itu adalah 60 menit, kalau dia 15, ini berarti kan 15 dibagi 4, seperempatnya. Jadi, orang bilang kita itu seperempat. Walaupun kadang-kadang bahasanya sangat dipersingkat, bukan seperempat lagi, tapi seperapat. Ya. Jadi yang benar seperempat secara ejaan Indonesia, jadi seperempat. Ya. Jadi, a 9:15, quarter itu seperempat. Ya. 1/4, seperempat, past 9. Pas itu lewat, 9 dari angka 9. Jadi kalau dalam bahasa tulisan bahasa Inggris ya biasa dipakai oleh orang-orang British, orang-orang Inggris, Inggrisnya Inggris, karena ada orang Inggris, ada orang Amerika yang menggunakan bahasa Inggris, ada orang Australia yang menggunakan bahasa Inggris, seperti bahasa Melayu dan yang lainnya. Nah, ini orang Inggris sendiri mengatakan dengan seperti ini, a 9:15, yaitu seperempat lewat dari 9, atau kalau kita bahasa Indonesianya adalah jam 9 lewat 15 menit atau lewat seperempat. Oke, yang selanjutnya di number 3, shorthand. Fokus kita yang pertama tentu di angka di jarum pendek, shorthandnya, tangan yang pendek, lengan yang pendek, itu berada di antara angka 8 dan 7, persis di tengahnya. Dan kemudian jarum panjang tepat di angka 6. Maka dalam bahasa Inggris ini disebut dengan half. Half itu setengah. Setengah apa maksudnya? Setengah dari 60 menit, yaitu 30 menit. Jadi setengahnya itu ketika jarum panjang ada di angka 6, maka itu yang dikenal dengan setengah jam atau 30 menit. Setengah, fast 7. Setengah atau 30 menit lewat dari angka 7. Dalam bahasa Indonesia lebih kita mudah mengucapkan adalah jam setengah 8 atau jam 7.30. Ya. Kemudian yang number 4, sekarang shorthand in number 2. Jarum pendek ada di angka 2, and longhand in number 9. Jarum panjang ada di angka 9. Maka ini disebut dengan quarter to 3. Quarter to 3. Karena dalam ejaan bahasa Indonesia ini dikatakan kan lebih mudah kita mengucapkan adalah jam 3 kurang 15 menit. Tadi sudah kita bahas di sebelumnya, quarter itu maknanya adalah seperempat, itu seperempat dari 60, atau yang jelasnya adalah 15 menit. Jadi quarter to 3, 15 menit lagi adalah jam 3 ya. Kemudian yang terakhir ya, ini jarum panjang ada di angka 8, longhandnya, shorthandnya sudah mendekati angka 7 ya. Jarum pendeknya atau shorthand ya sudah mendekati angka 7 ya. Maka kemudian ini ucapannya dalam bahasa Inggris adalah 20 to 7. Kita hitung. Jadi kalau jarum pendek ada di angka 8, itu berarti seringkali kita mengucapkannya dalam bahasa yang mudah dimengerti adalah jam 7 kurang 20 menit. Nah, di dalam bahasa Inggris penulisannya atau penyebutannya adalah yaitu 20 to 7. 20 lagi menuju angka 7 atau jam 7 kurang 20. Nah, ini cara pengucapan jam atau cara menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Sekarang kita lihat di learning materialnya. Ini akan kita pelajari secara detail lagi bagaimana kita bisa mengenal, membaca, menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. A clock. Ya. Tadi yang menjadi catatan kita di sini dibahas di halaman 55, di halaman 55 silakan dilihat. Ada clock, saya sudah bahas. A clock itu adalah tepat ketika jarum panjang berada di angka 12. Kemudian ada quarter, itu seperempat, itu saat jarum panjang berada di angka 9 dan di angka 3. Itu 15 menit. Kemudian ada lagi half, itu setengah. Ketika jarum panjang itu berada di angka 6, itu setengah. Ya. Nah, kemudian ini dibagi dua. Kita lihat ada tanda panahnya dalam lingkaran tersebut. Ya, jadi kalau jarum panjang bergerak dari angka 12 sampai dengan angka 6, maka orang Inggris menyebutnya dengan sebutan pass, artinya lewat. Sementara kalau jarum panjang bergerak dari angka 6 ke angka 12,
ya lawannya, maka orang Inggris menyebutnya dengan sebutan to. Jadi kalau yang ke kanan itu disebut dengan fast, artinya lewat. Dan yang menarik, menitnya dulu disebut. Ya, 5, kemudian misalnya jam 1 lewat 5, maka kita menyebutnya 5 dulu. 5 fast 1. Ya, 5 fast 1. Nah, sementara kalau kurang, ya jam 2 kurang 5. 5 menit lagi menuju jam 2. Itu dalam bahasa Inggrisnya, maka 5 to 2. Ya, 5 to 2. Ya, jam 2 kurang 5 menit. To-nya 2 kali. To itu yang pertama ke atau kurang, yang 2 to-nya itu adalah angka. Nah, ini angka dalam bahasa Inggris. Nah, baik. Dalam bahasa Inggris kemudian angka atau penyebutan jam cuma sampai 12 ya. Until 20, berbeda dengan bahasa Indonesia yang menyebut angka jam itu sampai 24. Karena format jam kita itu ada 24. Jadi 24 jam. 1 sampai 24. Dalam bahasa Inggris cuma ada 1 sampai 12. Nah, dalam bahasa Inggris ketika kita menyebut 1 sampai 12 kan berarti dibagi 2. 1 sampai jam 12 di waktu yang matahari sudah mulai terbit. Kemudian 1 sampai 12 lagi saat matahari tenggelam sampai dia baru terbit lagi. Nah, ini ketika kita menyebut ya ini dibagi 2 ya. Kita lihat di sana penjelasannya ada AM sama PM. Tulisannya AM dan PM. Nah, AM ini singkatan ya, antemeridians, itu digunakan untuk menyebut jam 12 malam, ya jam 24 sampai jam 12 siang. Maka kita gunakan AM. Ya, termasuk ketika kamu berangkat sekolah jam 7 apa namanya? Ini kan jam 7 pagi. Jadi kalau kita lihat di televisi ataupun kita dengar di radio ketika orang mengucapkan salam di jam 1 malam, maka mereka sudah mengucapkannya bukan selamat malam tapi selamat pagi. Ini sudah pagi. Nah, pagi ya identiknya dalam bahasa Inggris disebut dengan AM. Jadi kalau jam 1 pagi maka 1 AM, jam 7 pagi 7 AM sampai dengan nanti jam 11. Ya, 11 AM. Nah, sebaliknya untuk jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam, maka penyebut belakangnya adalah PM. Jadi membedakan siang dan malamnya atau siang dan pagi dan siang sampai malam itu cukup menggunakan kata AM dan PM, sementara angkanya tetap sampai jam 12. Itu ejaan cara yang digunakan dalam berbicara bahasa Inggris. Sementara kalau bahasa Indonesia tidak sulit, ya 1 sampai dengan 24. Kalau kamu bilang kamu tidur jam 9 malam, jam 9 malam tidak ada. Biasa orang Indonesia mengucapkannya dalam tulisan ada jam 21. I go to bed on 21 o'clock. Saya pergi tidur jam 9 malam. Jadi 21. Ya, dalam bahasa Inggris berarti jam 9 malam kita sebut dengan 9 PM. Ya, 9 PM. Jadi sampai jam 12 ya, nanti jam 12 lewat malam tuh ya jam 24.00 kita berubah penyebut PM menjadi AM ya. Ini bisa kalian ulangi saja ya video ini, kemudian kalian bisa paham dengan baik ya. Nah, itu penyebutan jam dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau saya gambarkan misalnya seperti ini ya. Ini ada jam dinding ya. Mohon maaf ya. Oke, jam dinding ini kita lihat angkanya nanti ya. Nah, jadi saya katakan kalau jarum panjang bergerak dari angka 12, coba lihat sini, terlihat ya. Saya putar di angka 12. Nah, ya, dia bergerak ke angka 1, maka kita bilangnya pas. Ya. Ini berarti jarum pendek ada di angka 7, jarum panjang ada di angka 1. Maka kita mengatakan adalah menitnya dulu. Berapa menitnya? Berapa menit lewatnya? 5. Good. 5 lewat apa lewat? Pas. 5 past 7. 5 past 7. Jadi jam 7 lewat 5. 5 past 7. Kalau di angka 12 tadi sudah kita pahami 7 o'clock. 7 o'clock. Nah, kemudian ini sekarang jarum panjang ya geser sedikit dari angka 7, masih sedikit, kemudian jarum pendeknya shorthandnya berada pada angka 3. Ini kita bilang tadi 15 menit dalam bahasa Inggris disebut dengan seperempat atau quarter. Ya, quarter. Nah, maka penyebutannya dalam bahasa Indonesia adalah biasanya kita bilang jam 7 lewat 15 menit. Nah, dalam bahasa Inggris menitnya dulu kita sebut angkanya tanpa mengucapkan menit menjadi quarter atau 15 ya past 7.
quarter ya atau 15, lebih mudah kita gunakan a quarter. Quarter itu seperempat atau 15 menit. A quarter past 15 ya. Ini bergerak terus sampai nanti di angka 6. Nah, ketika sampai di angka 6, ini half. Kita juga masih menggunakan karena dia masih lewat, maka kita katakan adalah bagaimana kalau menggunakan pas. Jadi kita mengatakan jam 30 menit lewat dari angka 7. Maka kita katakan 30 half setengah, half past 7. Half past 7. Oke. Yang terakhir, ketika dia sudah bergerak ya ke sini misalnya, ini berarti berapa menit? Ini kalau kita tulis terlalu panjang ini. Jam 7 lewat 35. Oh, terlalu panjang. Maka kita akan ucapkan biasanya kurang berapa? Ya kalau kita kadang-kadang mau ambil simpelnya aja, setengah 8 lewat 5. Dalam bahasa Indonesia penyebutan yang benar, ejaan yang benar tidak demikian, apalagi dalam bahasa Inggris. Oke, kita katakan ini lebih gampang, ini 25 menit lagi itu menuju angka 8. Maka kita katakan 20 to 8. 20 menit lagi ke jam 8. 20 to 8. 20 menit lagi ke angka 8. Oke ya. Ya saya kira bisa paham ya. Kalian ulang ya di rumah angka-angka ini ya, penyebutan angkanya. Nah, nanti kemudian untuk tugasnya di halaman 56. Nah, itu kamu tulis ya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, 10 lewat 5. Berarti dalam bahasa Inggris bagaimana? 5 dulu. 5 lewat dari angka 10 seperti tadi. Ya, kamu bisa ulang video ini agar kamu bisa paham. Oke ya, tugasnya seperti biasa nanti kan kita kumpulkan di akhir. Cukup kamu menulis jawabannya saja tanpa soalnya. Ya, jawabannya saja ya di halaman 56. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini, materi tentang time berkaitan dengan angka yang baru saja kita pelajari. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerti. Oke, see you, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.